Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 209. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah suasana yang mencekam, sebuah kereta perang 5 warna muncul, membawa Si Hao dan rombongan. Mereka datang untuk menyaksikan pertarungan besar antara Lin Tian dan Ning Chuan, sosok luar biasa yang sejak lahir sudah menunjukkan tanda-tanda keagungan. Di sisi lain, kemunculan kapal perang ungu emas membawa ketegangan baru. 5 pemuda luar biasa berdiri di atasnya, termasuk Lin Tian yang baru saja menaklukkan ratusan provinsi. Saat melihat kereta perangnya dikendarai oleh orang lain, amarahnya meluap dengan suara menggelegar yang menuntut tangan pelakunya dipatahkan sebagai hukuman. Namun, Si Hao hanya menanggapinya dengan tenang dan mengejeknya. Kemarahan Lin Tian tak terbendung. Ia langsung menyerang dengan tombak hitamnya yang berkilat. Si Hao menyambutnya dengan tinjunya yang kuat, menciptakan benturan dahsyat. Keduanya bertarung sengit, menampilkan kekuatan luar biasa yang mengguncang ruang di sekitar mereka. Namun, sebelum pertempuran mencapai puncaknya, sesuatu yang lebih besar terjadi. Gunung besar di Bukit Qilin tiba-tiba meledak, dan seorang pria berpakaian putih melangkah keluar dengan aura yang begitu kuat. Ia adalah Ning Chuan, sang legenda yang ditunggu-tunggu. Kehadirannya membuat semua orang menahan nafas, menyadari bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Di episode selanjutnya, pertempuran besar di Bukit Qilin akhirnya dimulai. Lin Tian dengan tombak hitamnya yang mengerikan melancarkan serangan ganas, tetapi Ning Chuan tidak gentar. Diagram surga miliknya muncul, menghadapi setiap serangan dengan presisi sempurna. Kedua pejuang legendaris ini bertarung dengan kekuatan penuh, mengguncang langit dan bumi. Dalam waktu singkat, mereka menghilang ke dalam kehampaan, bertarung di dimensi lain sebelum akhirnya kembali dalam keadaan terluka. Lin Tian tampak lebih parah, tubuhnya berlumuran darah, sementara Ning Chuan masih berdiri tegap dengan aura yang tetap kuat. Saat melewati Si Hao, Lin Tian yang masih dipenuhi amarah tiba-tiba melancarkan serangan kejutan. Namun, Si Hao telah bersiap. Dengan teknik Dewa Willow dan jejak Kaisar Petir, ia menangkis serangan itu dengan mudah. Tak hanya itu, Si Hao melawan balik dengan pukulan dahsyat yang menghancurkan sebagian tombak hitam Lin Tian, membuatnya terbatuk darah. Kesadaran mulai menghantam Lin Tian. Si Hao bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Tanpa ragu, keduanya kembali bertarung sengit, saling bertukar serangan dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat, Lin Tian kembali mengalami luka serius. Momen yang menentukan pun tiba. Dengan kecepatan mengerikan, Si Hao mencengkram lengan Lin Tian dan dalam satu gerakan tajam ia merobeknya. Teriakan kesakitan Lin Tian menggema, membuat para penonton terkejut. Mereka yang menyaksikan pertempuran ini tak percaya bahwa Lin Tian, sosok yang begitu kuat dan tak tertandingi di 3.000 provinsi, kini mengalami kekalahan telak. Si Hao dengan nada santai melemparkan lengan itu kembali kepada Lin Tian, menunjukkan betapa rendahnya ia menganggap lawannya. Namun, dengan kekuatan Dao yang luar biasa, Lin Tian segera menyambung kembali lengannya meskipun harga dirinya telah hancur. Dari kapal perang ungu emas, seorang wanita bermata biru memberi perintah singkat kepada Lin Tian untuk mundur. Meskipun kebenciannya membara, Lin Tian tahu bahwa melanjutkan pertempuran hanya akan memperburuk keadaan. Ia akhirnya kembali ke kapalnya dengan hati penuh kekalahan. Sementara itu, mata Ning Chuan dan Si Hao bertemu, menciptakan ketegangan baru. Mereka bukan sekedar musuh biasa. Mereka adalah rival sejati yang suatu hari akan menentukan siapa yang benar-benar lebih kuat. Namun, pertarungan di antara mereka tertunda saat Ning Chuan berkata dengan datar bahwa mereka akan menyelesaikan ini di lain waktu. Tiba-tiba, seorang wanita berambut ungu dari kapal perang ungu emas berbicara, menawarkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu kesempatan bagi Si Hao dan Ning Chuan untuk memasuki institusi Dewa Surgawi, tempat bagi makhluk terkuat untuk berkembang lebih jauh. Tawaran itu menarik perhatian semua orang, karena institusi ini adalah gerbang menuju dunia yang lebih luas. Si Hao berdiri di tepi tebing, menatap cakrawala yang luas. Angin dingin menggoyangkan jubah abu-abunya, seolah mencerminkan beban pikirannya.
Kota kuno yang ia cari berada di luar 3.000 provinsi, tersembunyi dalam wilayah terlarang yang luas dan penuh bahaya. Meskipun ia telah lama mengetahui hal ini, tetap saja ada perasaan berat dalam hatinya. Begitu banyak misteri yang harus ia pecahkan. Perbatasan desolat, kontrak aliansi kuno, dan kehancuran makhluk dari era terdahulu, semuanya berkaitan erat dengan nasib dunia. Di sampingnya, Ning Chuan berdiri dengan elegan dalam pakaian putihnya yang sempurna. Wajahnya tampan luar biasa, menarik perhatian banyak wanita sepanjang perjalanan mereka. Sebagai keturunan keluarga Dao abadi, ia memiliki aura yang sulit ditandingi. Namun, ketika mendengar tentang ujian yang menanti, bahkan ia mulai meragukan segalanya. Wilayah terlarang bukan hanya luas, tetapi juga menyimpan ancaman yang tak bisa dipahami. Banyak ahli mencoba masuk, tetapi kebanyakan dari mereka tidak pernah kembali, termasuk para master sekte yang memiliki pencapaian luar biasa. Para pria tua di tebing menegaskan bahwa ini bukan sekedar ujian, melainkan kesempatan untuk memahami betapa mengerikannya dunia yang sebenarnya. Bukan hanya makhluk hidup yang menjadi ancaman di sana, tetapi juga zat-zat misterius yang bisa menghabisi seorang ahli dalam sekejap. Lumpur kuning yang melelehkan tubuh, embun beracun yang mematikan, atau rumput kering yang menyimpan energi pedang yang mampu menebas bintang di langit. Kematian bisa datang dari hal-hal yang tampak sepele. Dan dalam ujian ini, bahkan makhluk tertinggi muda serta para master sekte berada di garis awal yang sama. Meskipun ada jalan setapak kuno yang lebih aman menuju kota kuno, para pria tua itu menegaskan bahwa ujian ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang memahami ancaman yang akan mereka hadapi di masa depan. Ketika perang besar meletus, makhluk dari wilayah terlarang akan bangkit kembali. Si Hao dengan segala pertanyaannya tentang dunia ini, memilih untuk tetap maju. Ia harus menemukan jawaban atas segala yang menghantuinya tentang Dewa Willow, perbatasan desolat, dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Sementara itu, Ning Chuan mulai tertarik dengan apa yang bisa mereka dapatkan di lembaga Dewa Surgawi. Teks kuno, teknik rahasia, metode kultivasi dari era lampau, hingga kesempatan untuk bertukar petunjuk dengan keturunan abadi sejati. Suasana di kapal perang menjadi lebih hidup saat para wanita mulai menggoda Si Hao. Dengan santai, ia menantang mereka untuk bertukar petunjuk, bercanda bahwa jika ia menang, mereka harus menuangkan teh dan melayaninya. Candaan itu membuat Huo Ling-er kesal hingga mencubitnya. Sementara wanita dingin di antara mereka memperingatkan Si Hao untuk berhati-hati jika tak ingin dipukuli habis-habisan. Saat perjalanan menuju wilayah terlarang dimulai, Huo Ling-er tampak khawatir. Ia tahu betapa berbahayanya jalan yang akan ditempuh Si Hao. Dengan mata yang sedikit memerah, ia bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Si Hao hanya tersenyum penuh percaya diri dan menjawab singkat, namun penuh makna, "Mempersiapkan pernikahan." Si Hao mengucapkan kata pernikahan dengan begitu santai, seolah itu bukan hal besar. Namun, bagi Huo Ling-er, ucapannya membuat wajahnya memerah seketika. Ia menatap pemuda itu dengan perasaan campur aduk, antara malu, kesal, dan sedih. Ia tahu bahwa perpisahan mereka semakin dekat, dan kali ini mungkin jauh lebih lama atau bahkan selamanya. Napasnya terasa berat, sementara matanya mulai berkabut, menyimpan duka yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Si Hao akan melanjutkan perjalanan menuju wilayah terlarang, meninggalkan 3.000 provinsi di belakangnya. Jalan yang ia tempuh penuh dengan bahaya, tanpa kepastian apakah ia akan kembali dengan selamat. Bahkan jika ia kembali, ia harus pergi lebih jauh ke dunia luar, menghadapi tantangan yang lebih besar. Huo Ling-er merasa gelisah. Firasatnya mengatakan bahwa perpisahan kali ini akan mengubah segalanya. Ia tahu bahwa Si Hao tidak takut pada apapun, tapi justru itulah yang membuatnya semakin khawatir. Seperti biasanya, Si Hao tetap ceria. Ia tak ingin membiarkan kesedihan menguasainya. Baginya, setiap bahaya adalah petualangan baru yang harus dinikmati. Bahkan ia sempat bercanda tentang membawa pulang makhluk-makhluk legendaris sebagai tunggangan. Namun, di balik sikapnya yang riang, ada kesadaran bahwa ia mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat. Perjalanan mereka membawa mereka melintasi ratusan provinsi hingga akhirnya tiba di tempat perpisahan. Dengan percaya diri, Si Hao melambaikan tangan, memastikan bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Namun, sebelum benar-benar berpisah, Si Hao mengajak Huo Ling-er ke Provinsi Iblis untuk bertemu dengan kakek 15. Tempat itu dulunya hancur akibat perang dan masih dipenuhi sisa-sisa energi jahat dari zaman kuno.
Kakek 15 menyambut mereka dengan hangat, terutama setelah mengetahui bahwa Huo Ling-er adalah putri Kaisar Api. Dengan penuh semangat, ia bercanda tentang segera mengadakan pernikahan untuk mereka. Namun, Si Hao tahu bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat. Perjalanannya masih panjang dan hidupnya sendiri pun tak pasti. Perkataan itu semakin membuat hati Huo Ling-er pilu. Setelah beberapa hari bersama kakeknya, Si Hao harus melanjutkan perjalanan. Huo Ling-er tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ia telah kehilangan banyak orang yang ia cintai, dan kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa Si Hao pun akan pergi. Sebagai bentuk perpisahan, Si Hao membawanya ke hutan mulberry api, tempat yang menyimpan banyak kenangan. Pohon-pohon murbei merah menyala bergoyang ditiup angin. Kelopak-kelopak bunganya berjatuhan seperti hujan api. Di tempat inilah Huo Ling-er memilih untuk tinggal, membiarkan kenangan mereka tetap hidup di sana. Sebelum pergi, Si Hao berjanji, jika dunia benar-benar jatuh dalam kekacauan, jika langit dan bumi runtuh, ia akan kembali untuk melindunginya. Namun, Huo Ling-er hanya menginginkan satu hal, agar ia tetap selamat. Si Hao pun melangkah pergi, meninggalkan gadis itu dalam keheningan. Huo Ling-er menatap punggungnya yang semakin menjauh, bertanya-tanya, apakah ini perpisahan terakhir mereka atau hanya awal dari sebuah penantian panjang. Sementara itu, bunga-bunga mulberry api terus bermekaran, menunggu seseorang untuk kembali, entah itu dalam pertemuan atau hanya sekedar kenangan yang perlahan memudar. Si Hao berdiri di tengah kelopak bunga yang berjatuhan, merasakan kegetiran menyelimuti hatinya. Meskipun suaranya tegas, perpisahan ini meninggalkan jejak yang sulit diabaikan. Di hadapannya, Huo Ling-er menatap dengan mata berkaca-kaca, tersenyum meski air mata jatuh dari sudut matanya. Ia tahu ada hal-hal yang harus dilepaskan, bukan karena tidak ingin bertahan, tetapi karena ada jalan yang harus ditempuh. Namun, setiap langkah yang Si Hao ambil terasa semakin berat, membuatnya bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar sepadan? Dunia akan segera dilanda kekacauan, darah akan mengalir seperti sungai, dan gunung-gunung akan runtuh. Tak ada ruang untuk ragu. Huo Ling-er memahami pilihan Si Hao, meskipun hatinya ingin menahannya. Ia hanya bisa berharap agar pria yang dicintainya selamat dan panjang umur. Jika dunia ini suatu hari nanti lenyap, maka perasaan ini hanya akan menjadi kenangan yang tersembunyi di sudut-sudut waktu. Si Hao pun menguatkan hati dan melangkah pergi, sadar bahwa jalan menuju kejayaan juga berarti kehilangan. Rasa ragu sempat menyelinap di benaknya. Jika ia membawa Huo Ling-er bersamanya, apakah itu keputusan yang benar? Namun, gadis itu dengan tegas menolak. Ia tak ingin menjadi beban, tak ingin Si Hao ragu dalam menghadapi masa depan. Jalan yang harus ditempuh terlalu berbahaya, dan jika Si Hao terus mengkhawatirkannya, itu akan menambah risiko. Dalam keheningan, mereka berjalan menyusuri hutan untuk menikmati sisa waktu yang mereka miliki sebelum perpisahan yang tak terhindarkan. Saat Si Hao naik ke langit, meninggalkan bayangan panjang di balik cahaya senja, seorang pria paruh baya muncul di hadapannya. Kaisar Api. Dengan sorot mata tajam, ia menatap Si Hao lama sebelum menghela nafas. Kenapa kau tak memberi harapan padanya? Pertanyaan itu menusuk hati Si Hao. Ia mengira pergi adalah keputusan terbaik. Tetapi bukankah rasa sakit ini akan tetap ada? Bahkan jika ia jatuh di tengah jalan, bukankah Huo Ling-er akan tetap menunggunya dalam kesedihan yang tak berujung? Perlahan, Si Hao mulai mengerti. Ia tak bisa menghindari perasaan ini. Tanpa ragu lagi, ia berbalik dan melesat kembali ke hutan mulberry api. Di sana, Huo Ling-er masih berdiri dalam kesedihan. Air matanya belum kering ketika sosok yang begitu dirindukannya kembali. Ia mengira ini hanya ilusi, tetapi suara lembut Si Hao membuyarkan keraguannya. Aku belum pergi. Wajahnya yang tadinya muram kini berseri-seri. Kaisar Api yang mengamati dari kejauhan akhirnya mengambil keputusan mengejutkan. Jika takdir telah mempertemukan kalian, maka jangan tinggalkan penyesalan. Aku akan menikahkan kalian hari ini. Di bawah langit senja, pernikahan sederhana berlangsung. Tanpa perayaan mewah, tanpa keramaian, hanya mereka bertiga, dengan Kaisar Api sebagai saksi. Malam itu, Si Hao dan Huo Ling-er duduk berdampingan, berbincang hingga larut seolah ingin mengabadikan setiap momen bersama. Namun, saat fajar menyingsing, perpisahan tetap tak terhindarkan. Pergilah, aku akan menunggumu, ucap Huo Ling-er dengan senyum penuh keteguhan. Dengan hati yang lebih ringan, Si Hao terbang menembus langit. Saat tubuhnya berubah menjadi kunpeng raksasa, banyak orang yang menyaksikannya dengan kagum. Hari itu, di bawah langit luas,
seorang Kunpeng menghilang di balik awan, membawa serta harapan dan janji yang akan ditepati suatu hari nanti. Di tengah perjalanan, sebuah kabar mengguncang dunia. Para makhluk dari dimensi lain telah membuka jalur menuju kota kuno tersembunyi, memberikan kesempatan bagi mereka yang berani untuk memasuki lembaga dewa surgawi yang legendaris. Kesempatan langka ini menarik perhatian banyak jenius dari berbagai penjuru, tetapi juga membawa ketakutan. Wilayah yang harus mereka tempuh dikenal sebagai tempat yang hampir mustahil untuk kembali. Meski begitu, semangat para petualang muda tak goyah. Bagi mereka, ini adalah momen untuk membuktikan diri. Si Hao akhirnya tiba di perbatasan wilayah tak berpenghuni, tempat puncak-puncak gunung hitam menjulang seperti pilar yang menopang langit. Di sana, ia bertemu dengan 3 makhluk tertinggi yang penuh kebijaksanaan dan kekuatan. Mereka menegaskan bahaya yang akan dihadapi dan memberi kesempatan bagi siapapun untuk mundur. Meski lebih dari 10.000 orang memilih menyerah, Si Hao dan sebagian besar lainnya tetap teguh. Saat simbol-simbol kuno muncul di langit, jalur menuju masa depan pun terbuka, menandai dimulainya perjalanan penuh tantangan. Saat melintasi jalan kuno, Si Hao tiba di wilayah asing yang sunyi dan menyeramkan. Hutan lebat mengelilinginya, tetapi tak ada tanda kehidupan. Keheningan itu segera pecah ketika ia menemukan mayat-mayat tergantung di pepohonan. Kulit mereka kering seperti telah dihisap habis. Peringatan tentang bahaya tempat ini bukan sekedar omong kosong. Sesuatu yang mengerikan sedang menanti. Tanpa peringatan, sebatang rumput layu melesat ke arahnya, menghancurkan gunung hitam dalam sekejap. Si Hao menyadari bahwa setiap langkah di tempat ini bisa menjadi langkah terakhirnya. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di udara, disertai bisikan dalam bahasa kuno yang terasa mengancam. Makhluk dari sisi lain perbatasan desolet telah muncul, dan mereka melihat para peserta bukan sebagai pejuang, melainkan sebagai makanan. Si Hao menggenggam pedang abadi, menyadari bahwa pertarungan hidup dan mati baru saja dimulai. Perjalanannya belum lama dimulai, tetapi ancaman yang menunggunya jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 209. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.